novel, guys. Don't forget to follow and to like and subscribe of Cinta Suci novel, ya guys. Don't forget to watching. Salam from Hong Kong, guys. Aku tidak dapat mendengar celotehan Zidan. Aku mendudukkan tubuh Zidan di pangkuan. Tangan mungil Zidan menyentuh wajah Masalah dengan pelan. Om, kapan bangunnya? Tubuh Zidan condong ke depan hingga wajahnya sangat dekat dengan kepala Masalah. Zidan berbisik pelan, "Zidan sayang Om, Alan." Aku mengecup-kecup kepala Zidan, berusaha sebisa mungkin menahan tangis. Ya Allah, betapa menyakitkan ini semua. Bunda, Zidan menatap wajah Mbak Nisa dengan polosnya dan mau baca surah Al-Kahfi buat Om Alan. Mbak Nisa mengganggu. Zidan mulai membaca surah Al-Kahfi. Bacaannya masih terbata-bata, menandakan kalau ia masih belum benar-benar menghafal surah tersebut. Dan sengaja menghafal surah ini untuk Alan. Ucap Mbak Nisa pelan seraya memperhatikan Zidan. Yang terus membaca surah Al-Kahfi. Tidak jarang Mbak Nisa membantu Zidan untuk melanjutkan ayat berikutnya. Zidan tersenyum lebar saat menyelesaikan bacaannya. Nanti kalau Om Alan sudah bangun, pasti Zidan sudah lancar baca surah Al-Kahfinya. Ucap Mbak Nisa seraya membelai pucuk kepala Zidan dengan sayang. Al-Kahfi adalah surah yang paling sering Alan baca, Rey. Aku mengalihkan pandanganku dari Zidan ke arah Mbak Nisa. Kau tahu betapa sangat bahagianya Alan saat mampu menghafal surah Al-Kahfi saat umurnya 6 tahun. Setiap Jumat malam dan Jumat siang, sebelum pergi menuju masjid untuk sholat Jumat, ia selalu membaca surah tersebut. Kau tahu, Rai, apa alasannya hingga sangat senang?
membaca surah tersebut. Aku tidak tahu, Mbak. Membaca surat Al-Kahfi. Aku tidak tahu, Mbak. Karena itu adalah hafalan terakhir yang dapat Alan berikan pada kakek kami sebelum beliau wafat. Saat kecil Alan sangat malas menghafal Al-Quran. Ada saja alasannya untuk tidak menyetorkan hafalannya. Padahal Mama sudah mewajibkan aku dan Alan untuk menyetorkan hafalan minimal 5 ayat per harinya. Namun Alan saja berkilah kalau 5 ayat itu terlalu banyak. Akhirnya khusus untuk Alan, Mama memberikan keringanan. Alan hanya perlu menghafal 3 ayat per harinya. Tapi tetap saja ia tidak bisa konsisten. Aku diam mendengarkan. Hingga akhirnya kakek kami tinggal bersama kami di Jakarta. Aku tidak tahu saat itu kakek pakai jurus apa hingga Alan yang malas menghafal Al-Quran jadi sangat rajin. Bila dulu 3 ayat saja susah, namun setelah kedatangan kakek, Alan mampu secara rutin menghafal 10 ayat, bahkan lebih setiap harinya. Saat aku tanya apa alasannya, ia selalu berkata rahasia. Rahasia? Sedari kecilkah Mas Alan senang menyimpan rahasia? Hingga kini pun terlalu banyak rahasia yang ia simpan dariku. Hingga akhirnya Mbak tahu apa yang membuat Alan rajin menghafal Al-Quran? Mata Mbak Nisha berkaca-kaca. Kakek selalu menceritakan kisah-kisah yang terkandung dalam setiap ayat yang hendak Alan hafalkan. Kakek pun senantiasa memberitahu Alan keutamaan setiap surah telah Alan hafal, yang tanpa sepengetahuan Mama dan Papa. Kakek secara diam-diam selalu memberikan mainan yang memang diinginkan oleh Alan. Setiap kali Alan berhasil menghafal satu surah, dan kini ia pun memakai cara yang sama dalam membujuk Jidan
untuk rajin menghafal Al-Quran. Cerita tentang masa kecil Mas Alan terhenti saat waktu kunjungan telah habis. Zidan pun sudah terlihat bosan dan merengek ingin pulang. Om A, cepat bangun ya. Zidan mengecup pipi Alan. Ia pun mendaratkan sebuah ciuman di pipi. Dan sayang tante, makasih sudah mau menemani Om Alan. Terkadang aku tidak habis pikir dengan setiap perkataan Zidan. Walaupun umurnya belum genap 4 tahun, setiap ucapan yang keluar dari bibir mungilnya terdengar begitu dewasa. Kurasa Zidan dewasa sebelum waktunya. Makasih banyak, Reng. Meski begitu, banyak rasa sakit yang Alan berikan padamu. Kau tetap setia berada di sampingnya.